dipersembahkan oleh Belum sembuh luka masyarakat akibat kasus bahan bakar minyak Pertamax oplosan. Luka baru yang tak kalah menyakitkan datang lagi. Masih sama-sama terkait minyak, namun kali ini adalah minyak goreng subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan merek Minyak Kita. Mau heran, tapi ini Indonesia. Berat minyak goreng yang katanya 1 liter setelah ditimbang hanya 750 sampai 900 ml saja. Disunat ya Bapak Ibu isinya. Ini jelas penipuan buat rakyat. Konsumen bayar 1 liter, tapi yang dibawa pulang nggak sampai 1 liter. Selain isinya yang disunat, sering dijumpai minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Ada yang dijual dengan harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter. Sudah harganya kemahalan, takarannya dikurangi lagi. Terlalu. Kasus minyak kita menambah lagi cerita sedih yang harus dialami masyarakat dalam 2 bulan terakhir ini. Mulai dari pembatasan gas LPG 3 kg yang sempat bikin gaduh, lalu kasus Pertamax oplosan, dan sekarang kasus minyak kita. Kasus gas LPG, Pertamax, dan minyak kita seharusnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Bagaimana bisa komoditas yang dibawa kendali dan pengawasan pemerintah justru merekalah yang sering membuat rakyat tertipu. Karena itu pemerintah harus introspeksi dan membenahi tata kelola produksi hingga distribusi biar rakyat tidak kena prank lagi. Kalau kata Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran merupakan kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha. Tugas negara sebagai pengawas tidak dijalankan dengan baik, akhirnya dimanfaatkan pelaku usaha untuk berbuat curang demi memperbesar cuan. Kalau sudah begini, kemana rakyat harus mengadu dan minta ganti rugi? Kepada siapa lagi rakyat harus percaya? Haruskah mereka mengadu kepada rumput yang bergoyang kayak lagunya Ebit G. Ade ya? Ketika berkali-kali kena tipu dan dicurangi. Inilah kontroversi selengkapnya, lagi-lagi rakyat tertipu. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Pak Kasat Reskrim, Pak Satgas Pangan mengikuti sampai ke sana tanya kenapa bisa ini kurang 5% dan 10%. Ya kita pastikan, makanya teman-teman itu melakukan pengecekan itu tidak hanya ke repackingnya saja ya, tetapi juga ke pasar-pasar rakyat kita lakukan. Ya jadi kalau ada ya kita temukan ya berarti itu memang melanggar aturan, harus ditarik. Jadi kita ya tim pengawas Satgas Pangan dan Polri setiap hari bergerak, apakah itu di pasar rakyat maupun di repacking yang ada. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah anggota DPR RI fraksi Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada anggota DPR RI, fraksi PAN, Saleh Partowanan Daulay. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Ditunggu lagi singkatan-singkatannya ya malam ini. Kemudian juga ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Ibu Indah Sukmaningsi. Bu Indah, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga ada anggota Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Fatika. Pak YK, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kang Asep, lagi-lagi rakyat tertipu, sungguh terlalu. Kenapa ya Kang doyan banget menipu rakyat?
Akhirnya rakyat tersipu malu-malu. Oh. Karena sudah biasa. Ini kan minyak ini pelumas. Ternyata pelumas ini bikin rakyat cemas, lemas, gara-gara pengusaha korporasi, apa coba? Panas ganas. Nah. Makanya perlu nanti sanksinya supaya mereka kena timah panas, minimal di lapas, syukur-syukur tewas. Rimanya udah disiapin dari kapan tuh, Kang? Oh enggak, tadi aja bisa berjalan gitu. Oke, tapi intinya kenapa semua itu bisa terjadi selain karena memang ada niat jahatnya, kesempatannya itu selalu ada ya, Kang? Ya, ini kan permainan dari dulu. Ya dari zaman dulu lah ya, udah pemainnya itu juga hanya ganti pemain gitu kan, hanya polanya gitu. Kan ada urusan-urusan begituan, kan minyak itu sebenarnya urusan mama, bukan urusan polisi gitu. Cuman karena permainan di situ bagaimana harga head dimainkan, volume dimainkan, kesempatan mereka bisa impor lebih besar, ya mainkanlah rakyat. Ini kan minyak kita itu kan hanya kaum apa, kasta sudra lah gitu kan, karena kalau kita mah jarang beli di situ kan. Tapi jadi permainan mereka, tapi cuannya tadi mereka bisa mainkan curang, keuntungannya gede. Makanya bisa mereka kenapa harus kena timah panas? Karena pasalnya akan kena berlapis. Kena undang perlindungan konsumen, perdagangan, perindustrian, ya kemudian bermain di ini tindak pidana ekonomi di samping korupsinya tadi. Negara tidak hanya negara yang dirugikan, tapi rakyat dirugikan. Karena permainan tadi ya korporasi ini bisa kena kejahatan korporasi yang harus tindak lanjut. Jangan nanti yang tahan cuman penjaga gudang, karena ini perusahaan, tanggung jawab tidak hanya penjaga gudang, tapi yang tanggung jawab perusahaannya itu, yang punya perusahaan harus kena korporasi, kena orangnya, tapi pasalnya harus berlapis supaya nanti kena timah panas mereka. Pasal berlapis biar ada efek jerahnya ya. Bang Nurdin, dalam kasus minyak kita siapa yang paling bertanggung jawab, Bang? Yang pasti bukan Sylvia. Pasti. Dan juga bukan Bang Nurdin. Ya. Jadi gini, Pak Sylvia. Kita melihat ya, akhir-akhir ini ada fenomena yang sangat menarik. Yaitu hampir tiada hari tanpa penindakan oleh 3 pilar hukum kita, KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Ini pertanda bahwa komitmen Pak Prabowo yang selalu dengungkan dalam memberantas korupsi ini mulai diwujudkan. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita beri apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan yang mampu dan bisa dan mau membongkar daripada minyak kita ini. Sebetulnya kalau kita kembali kepada ekonomi konstitusi, kembali kepada Undang-Undang 145, pasal 33 ayat 1 dan 3 khususnya tentang ayat 2 cabang-cabang produksi dimanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan rakyat. Mestinya ya minyak goreng itu kan kebutuhan rakyat. Nah, kebutuhan masyarakat. Yang tadi Kang Asir katakan kebutuhan mama. Itu fakta. Nah, oleh karena itu harusnya negara mengatur ini bahwa tidak boleh diekspor sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa kita mesti ekspor? Kenapa tidak beri kebutuhan masyarakat dulu dengan harga yang semurah-murahnya? Yang penting pengusaha bisa untung, jangan terlalu banyak, jangan terlalu serakah. Tapi kemudian kebutuhan masyarakat sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 itu bisa terpenuhi. Nah, disinilah negara mesti hadir dalam mengatur ini. Ini yang tidak diatur. Nah, kelemahannya apa? Jadi ada kesalahan negara juga? Ya pasti. Ini kenyataan seperti sekarang. Mestinya kalau kita konsekuen dan konsisten dengan pasal 33 ayat 2 dan 3, bumi dan air dan seluruh yang terkandungnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata kemakmuran rakyat berarti dahulukan. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat? Karena begini, ada 2 yang sekarang terjadi, yaitu migas dan pangan. Pangan ketika rakyat lapar itu bisa negeri ini chaos. Ya. Ketika migas itu terjadi kelangkaan, negara bisa lumpuh. Misalnya untuk migas, misalnya untuk PLN. Nah, ketika itu terjadi kelangkaan, PLN listrik mati semua, negara lumpuh. 2 jenis usaha ini harusnya menjadi prioritas oleh negara. Karena ini bisa mengganggu daripada kestabilan jalannya pemerintahan, kestabilan jalannya negara. Nah, karena itu harusnya kita memiliki undang-undang perekonomian. Undang perekonomian sejak Indonesia merdeka sampai sekarang itu kita tidak punya. Kita punya undang-undang BUMN, undang-undang ini, tapi tidak ada undang-undang yang mengatur tentang alokasi ekonomi. Nah, ketika tidak ada undang-undang yang mengatur alokasi kan inilah yang terjadi. Ya, ada mafia migas, ada mafia pangan. Baik. Dan itu ada perlu yang dimanfaatkan karena ada celah hukum. Ada celah aturan yang dimanfaatkan. Seperti misalnya gini, sebetulnya untuk minyak goreng, kita kan sudah punya Permen 18/2024 yang mengatur tentang pasal 22 yang mengatur tentang kemasan, mengatur tentang harga. Ya. Ini di depan mata kita semua, ya. Harga sudah dimainkan. So, dalam peraturan 18 Permen
Permendak ya, Perpres itu mengatur bahwa harga tertinggi itu untuk di distribusi 1 itu paling tinggi 14.500. Distribusi 14.000, distribusi 3 13.500. Kemudian eceran tertinggi 18.100. Sekarang fakta lapangan di depan kita 17.000, 20.000, 30.000. Oke. Nah, ini kan sebuah penipuan. Ya itu benar judulnya nih. Sebuah penipuan yang kesamaan di depan kita. Baik. Nah, oleh karena itu Menteri Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan tidak boleh bermain sini, harus tegas. Ini. Ya, sudah ada tersangka yang ditetapkan Saya oleh Baris Krim membaca, besok kita ada sidak ya, dengan Wakil Ketua DPR Komisi 6 kita ada sidak. Kalau saya ini sekarang kita membaca bahwa Kementerian Perdagangan akan menarik daripada minyak ini. Kalau saya jangan ditarik, kalau ditarik terjadi kelangkaan. Ya. Yang ada sekarang ini biarkan dijual. Kalau perlu ini gratis kepada rakyat. Oke, nanti kita bahas itu lebih jauh ya. Karena penimpangannya ada 2. Gitu. Oke. Sampai di situ dulu, Bang Nurdin ya. Saya pindah dulu ke Bang Saleh di sini. Bang Saleh, kita tahu tujuan minyak kita ketika diluncurkan tahun 2022, waktu itu Mendaknya masih Pak Zulkifli Hasan, adalah supaya bisa menjadi solusi kelangkaan minyak goreng yang sering terjadi. Kemudian juga dengan harganya yang murah, diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat kita. Tapi fakta yang terjadi hari ini harganya tidak murah-murah amat. Karena banyak yang dikerek naik ya, tidak sesuai dengan HET-nya. Plus isinya dicurangi pula. Kenapa bisa melenceng seperti ini dari tujuan awalnya, Bang? Ya, sebetulnya kan kalau dari awal itu saya kira ini berhasil kok sebetulnya kalau kita lihat. Jadi pada waktu itu kalau kita ingat ya, kilas baliklah dulu ya ketika Zulkifli Hasan pertama sekali jadi Menteri Perdagangan pada waktu itu. Itu kan harga minyak goreng itu ya. Itu kan gila-gilaan juga. Jadi masyarakat memang kesulitan waktu itu. Dan saya kira Presiden juga waktu itu sudah melihat ada sesuatu yang tidak benar dalam pola produksi dan distribusi minyak goreng pada waktu itu. Nah, oleh karena itu tugas pertamanya Zulkifli Hasan pada waktu itu adalah untuk membuat harga ini stabil. Lalu dipanggil itu semua produsen dan juga eksportir ya, CPO dan juga produsen minyak goreng kita ini. Lalu didengarkan apa keluh kesah mereka. Lalu ada yang memberikan masukan nih, bagaimana caranya supaya harga-harga ini bisa distabilkan. Nah, itulah tadi muncul yang DMO itu. Nah, akhirnya dengan adanya kebijakan DMO itu, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN itu menyampaikan ke Presiden satu-satunya solusi yang cepat untuk menyelesaikan masalah harga pada waktu itu adalah dengan memberikan DMO kepada para pengusaha yang terkait ini. Sehingga mereka tidak tergiur secara totalitas untuk mengekspor barang-barang produksi dalam bentuk CPO dan lain-lain itu ke luar negeri. Produsen-produsen itu ditunjuk ya? Ya, itu kan memang sudah ada. Itu kan perusahaan-perusahaan besar-besar ada semua. Lalu pada waktu itu di istana itu terjadi perdebatan sebetulnya. Agak seru juga. Ini saya tahu cerita di belakang layarnya itu karena ini kan kebetulan Ketua Umum. Setelah selesai perdebatan kan dicerita juga ke kita, minta pendapat kita. Lalu di situ akhirnya diuji coba dulu 2 minggu. Cobalah ini bagaimana bisa berhasil atau enggak. Dan alhamdulillah pada waktu itu setelah dipanggil ternyata para pengusaha-pengusaha itu digugah nasionalismenya. Jangan sampai kalian mengirim ke luar negeri tadi yang pasal 33 tadi. Coba perhatikan dulu kebutuhan dalam negeri. Dan alhamdulillah berdasarkan gugahan yang diberikan oleh Zulkifli Hasan itu mereka berkenan. Akhirnya barang-barang yang tadinya sudah siap diekspor itu akhirnya dipergunakan untuk produksi dalam negeri. Tapi sekarang pengusaha-pengusaha juga yang bermain. Sebentar, harganya pada waktu itu nggak 15.700, pada waktu itu 14.000. 14.000? Iya, masih 14.000 dan langsung otomatis itu stabil ya seluruh Indonesia. Itu dulu ya, ceritanya background seperti itu ya. Pekerjaannya itu tidak sulit, artinya mengerjakannya itu tidak kurang dari hanya 2 minggu udah stabil. Kalau sekarang apa dong yang beda? Nah, jadi sekarang ini tadi mungkin ada persoalan di dalam supply and demand. Di bulan Ramadan ini kan permintaannya kan besar. Orang biasanya nggak kalau di kampung saya itu masak kue loyang namanya itu yang butuh minyak banyak itu biasanya nggak masak pada bulan-bulan lain. Tapi bulan Ramadan ini dia banyak masak itu. Jadi kebutuhan terhadap minyak ini makin banyak. Akhirnya ya sistem produksi dan distribusi akan ya sedikit kompetitif. Nah di situ kelihatan ini loh kok begini, ada kebetulan saja, mungkin ini kebetulan juga nih, ada yang menemukan ukuran dan takarannya berbeda dengan yang semestinya. Tapi untung ada yang menemukan. Loh, jadi sekarang begini, kalau ini Mbak, kalau soal sistem dan mekanisme pengawasan di Indonesia, ini saya mau kasih tahu, di DPR itu ada 3 komisi yang sebetulnya berkaitan erat dengan sistem distribusi pangan di Indonesia. Pertama, itu Badan POM. Badan POM itu harus periksa ini sehat apa enggak untuk didistribusikan ke rakyat. Yang kedua ada Komisi 6. Komisi 6 itu apa? Dia harus melihat ini perlindungan konsumen.
konsumennya aman atau tidak. Baru di kami di Komisi 7 itu produksinya udah benar nggak? Ya kan produksinya sudah betul atau enggak dia melakukan produksinya. Jangan-jangan diproduksi bukan untuk dipergunakan kebutuhan dalam negeri saja, tapi justru untuk luar. Nah ini tiga-tiganya ini penting. Ini pengawasannya DPR ya. Udah banyak tuh Bang. Dan ditambah lagi seluruh satuan badan legislasi DPR itu berhak untuk merubah undang-undang regulasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan juga setelahnya evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan program-program kerja pemerintah. Nah, kalau ditanya nih terakhirnya, kalau ditanya kenapa sekarang ini muncul seperti ini, ya karena tadi itu supply demand-nya seperti itu, kebetulan ada yang menemukan, kemudian ada menteri yang katakanlah turun tangan langsung ke lapangan, dan sekarang ternyata bukan di satu pasar saja, bukan di satu tempat saja, tapi ternyata ini sudah merajalela sampai ke seluruh Indonesia. Nah ini jadi persoalan besar kita di Indonesia. Iya, kalau bukan pengawasannya Menteri Pertanian ya Pak? Bukan. Sebetulnya bukan. Tapi ada kaitannya dengan pertanian juga. Nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan. Pertanian mungkin. Ada juga. Tapi dari penjelasan Bang Nurdin, Bang Saleh, sebetulnya kita tangkap bahwa sebetulnya harusnya dalam sisi pengawasan itu tidak kurang-kurang kok. Yang mengawasi sudah banyak. Tapi kenapa ini masih kejadian? Benarkah kalau demand kan memang wajar ya, kalau bulan Ramadan demand pasti meningkat dan itu akan terjadi di setiap seasonnya. Tapi toh ini masih terjadi, Pak Eka dan Bu Indah. Karena apa? Karena kurangnya pengawasan, pembiaran atau bagaimana? Sesaat lagi kita bahas di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Kontroversi pemirsa. Semakin seru ya, saya minta tolong teman-teman tampilkan visual atau pemberitaan ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak kemudian menemukan ada minyak kita yang tidak sesuai dengan takarannya. Kita tahu sebetulnya minyak kita ini ranahnya Kementerian Perdagangan. Memang ada kontroversi juga, kok ini ditemukannya malah oleh Mentan. Nah Pak Eka, ini kan menjadi pertanyaannya juga ya. Justru yang menemukan adalah Mentan, bukankah ini seharusnya untuk pengawasan itu adalah tugas Kementerian Perdagangan dan jajarannya. Jadi pertanyaan saya di sini, ada apa dengan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Ya, barang-barang yang tentunya barang publik yang diintervensi oleh pemerintah, pasti konsekuensinya itu akan menimbulkan disparitas harga. Misalnya harga minyak kita ini ya, yang relatif lebih murah dibandingkan dengan minyak komersil. Nah, contohnya lagi LPG, ada subsidi, ada komersil. Pupuk juga sama, ada subsidi, ada komersil. Terhadap produk seperti begini, maka infrastruktur pengawasan yang kuat itu adalah merupakan suatu keniscayaan. Ya. Nah, namun Mbak Zilvia, di Republik ini terlalu banyak yang diawasi. Sehingga miss-miss seperti ini pasti terjadi. Tadi saya komunikasi dengan Menteri Perdagangan. Tapi apakah bisa kita maklumi yang seperti itu? Tentu tidak. Begini catatannya. Pelanggaran terkait minyak goreng ini kan sebetulnya ada 3 aspek. Pelanggaran kemasan. Di situ ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua pelanggaran volumenya. Yang ketiga, pelanggaran terkait HET-nya. Nah, kami baru saja menyelesaikan uji petik di 65 lokasi di 6 provinsi se-Indonesia. Dan itu dari sisi atribusi ternyata ya tidak ada keseragaman. Contoh misalnya, yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa ada 32%. Contoh. Masih ada yang belum mencantumkan logo halal misalnya. Terus juga yang tidak mencantumkan distributornya, itu ternyata hampir 95%. Nah, informasi gizi itu ada 26,15% yang tidak mencantumkan. Nah ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau harga jelas, harga ini bervariasi dari 16.000 sampai 19.000 di 65 titik ini. Rata-rata 17.700. Volumenya
jelas berkurang dan itu bervariasi dari 25 ml sampai 270 ml. Jelas berkurang berarti dominannya berkurang semua itu, tidak sesuai dengan takaran. Berkurang, artinya kan ini harus pengawasan. Nah, cerita tentang ini sebetulnya kalau kita flashback di tahun 2024, pelaku yang sama ini kan pernah melakukan. Tapi melakukan lagi. Artinya apa? Bukan hanya persoalan pengawasan di sini, tapi persoalan penegakan hukum. Bagaimana pelaku-pelaku yang seperti ini harus dijerat dengan hukum yang seperti tadi Kang Asep. Ujungnya was, saya nggak mau nyebut, nggak tega tuh. Tetapi begini Mbak Zilvia, tata niaga minyak goreng itu sebetulnya rigid. Karena ditentukan semuanya oleh pemerintah. Ditunjuk ya, produsen-produsen itu ya? Produsennya harus ditunjuk. Berarti harusnya pengawasannya lebih mudah dong Pak ya Kang? D1-nya distributornya ditunjuk. D2-nya ditunjuk. Pengecernya pun ditunjuk. Monopoli pemerintah. Nah, kalau kita lihat harganya misalnya ya, kalau kita lihat harganya. D1 beli ke produsen harganya berapa? 13.500. D2 beli ke D1 harganya berapa? 14.000. Pengecer beli ke D2 14.500. Dan pengecer menjual ke konsumen 15.700. Artinya ada margin 1.200. Kalau dari pembagian seperti ini tidak ada masalah. Fair. Artinya kalau sampai harga sampai 17.700 berarti sebetulnya rantai pasoknya lebih panjang dari sini. Mengapa demikian? Berarti ini pengawasannya di sini yang lemah. Sampai di situ dulu ya Pak Yeka ya. Saya ingin tanya pendapat dari Bu Indah. Bu Indah, persoalan ini kan berarti bukan hanya ketika viral awal Maret ini. Sebelumnya sudah pernah ditemukan. Tapi kalau itu terus berulang, berarti ini kesalahannya bagaimana Bu? Dan pada siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab seharusnya? Ya, kebiasaan untuk melakukan tes rutin atau itu pun tidak disampaikan. Selalu jawabannya kita akan begini, tapi kemudian mana sih catatan itu, coba masyarakat itu ditunjukkan supaya mereka percaya bahwa ini benar-benar kekeliruan di luar urusan pemerintah. Itu tugasnya, berarti pemerintah melakukan tugasnya. Karena semua kecurangan itu terjadi, pemerintah sudah menunjukkan nih loh tidak ada. Dan ini bukan hanya kasus minyak goreng ya, tapi pada saat Pertamax oplosan, kan kita juga mana bukti tesnya yang selama ini tuh mana? Tidak diberikan. Selalu hanya mengatakan dengan omong-omong itu. Tapi kemudian tidak bisa menunjukkan bukti sehingga kepercayaan masyarakat itu bangkit untuk kemudian tahu yang salah itu yang di sebelah sana. Berarti ini bukan salah produsen saja, Bu? Tapi memang ada elemen negara di sini. Yang bisa dibilang terjadi pembiaran tidak kalau begitu? Ya. Pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen itu, ya itu selalu yang kita sama yang dikatakan tadi, kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha. Nah kalau kayak begitu-begitu kemudian dilarang beredar ya dia ganti nama, pinter juga. Gitu. Artinya mungkin, tapi pemberi izin melekat padanya kontrol. Kalau nggak ya usah diizinin kalah. Kalau kira-kira ini kalau nggak bisa mengontrol ya nggak usah diizinin aja. Itu yang kemudian. Oke, kita lihat Bu, sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah setelah viral ya. Coba kita lihat teman-teman, coba ditampilkan ketika Mendak akhirnya segel pabrik ya, ditampilkan. Di situ ada salah satu pabrik distributor minyak kita di Karawang, kemudian itu disegel oleh Mendak setelah viral. Kemudian Polri juga sudah menetapkan tersangka, ada satu tersangka kasus minyak kita, itu sudah ditetapkan oleh Polri dan kemungkinan masih akan ada tersangka-tersangka lain yang ditetapkan. Kang Asep, sepertinya makin ke sini betul ya, no viral, no justice. Kenapa sih penegakan hukum itu tidak bisa otomatis saja? Padahal kan harusnya tanpa viral pun ya otomatis saja salah ditegakkan. Ya itu, penegakan hukumnya tidak jelas, tidak tuntas, tidak jelas. Tadi kan tidak tuntas, kenapa? Padahal tadi kan pengawasannya yang ditunjuknya jelas, segalanya jelas, tapi sekarang tidak jelas. Karena apa? Mungkin harus diganti, bukan minyak kita, minyak lo kali. Maksudnya kalau minyak lu tuh gimana? Ya suka-suka dia gitu ya? Suka-suka kolah kan tuh kan. Karena suka kolah, kan udah tadi dijelasin oleh beliau kan. Bahwa jelas tunjuknya siapa ini, siapa pelakunya siapa. Kan ternyata bisa bohong. Padahal zaman menterinya beliau itu dulu katanya bosnya Menteri Perdagangan bisa 14.000. Sekarang kenapa enggak gitu kan? Ya, masalahnya. Malah kan loncat lagi kan Menteri Pertanian yang Menteri Perdagangannya kemana aja loh. Kitanya lihat gitu kan.
Katakanlah kabinet berapa ya, yang jelas kan kewajibannya pedagang dulu kan bisa 14.000, kenapa sekarang 14.000? Tadi di ecer rinciannya bisa kan? Kenapa enggak? Semuanya bisa didistribusi, itu bisa ada pengawasan. Tapi enggak, ini bukan lagi pelanggaran ke kita, pelanggaran konstitusi. Padahal pasal 33 yang katakan Pak Nurdin tadi jelas, hajat hidup orang banyak, ternyata banyaknya hajatnya. Hidupnya enggak gitu ya. Ini kami juga tampilkan beberapa komentar-komentar dari netizen, banyak sekali kekecewaan dan sepertinya ini berminggu-minggu terjadi seperti ini. Dimulai ketika ada pembatasan gas LPG 3 kg yang bikin gaduh, kemudian ada isu Pertamax oplosan yang akhirnya mengkikis kepercayaan publik, dan sekarang lagi-lagi. Dan ini kan akhirnya seperti narasi bahwa Indonesia gelap, kemudian sulitnya hidup di Indonesia itu semakin terglorifikasi dengan sendirinya karena kasus-kasus ini. Pertanyaan saya, Bang Nurdin, ketika sudah seperti ini, yang sengsara itu kan rakyat pasti. Kita ingin tahu misalnya dalam kasus minyak kita, apa tanggung jawab negara terhadap rakyat ketika ini sudah terjadi? Sudah ada pernyataan dari Kementerian Perdagangan, boleh diputarkan teman-teman apa kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang sudah terlanjur membeli minyak kita tapi tidak sesuai takaran. Coba diputarkan. Oh, coba. Jadi konsumen itu berhak meminta atau mengembalikan barang atau meminta dikembalikan uang. Dalam pengembalian itu terdapat permasalahan dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, konsumen itu dikasih pilihan untuk ke peradilan umum. Seperti itu. Terima kasih. Harus mintanya ke siapa, Bang Nurdin? Ya, negara mesti hadir menata kembali. Sebab negara itu kan hadir dalam bentuk regulasi. Nah, negara mesti hadir kembali untuk menata tata kelola sistem distribusi sehingga negara bisa mengontrol. Sebab ini kan cabang-cabang produksi yang penting untuk negara. Ketika kita bicara konstitusi, maka semua cabang-cabang produksi yang penting untuk negara harus dikontrol negara, termasuk regulasinya, termasuk pelaksanaannya lapangan. Oleh karena itu menurut saya bahwa pemerintah kembali harus menata daripada tata kelola, menata tata niaga. Itu di hulunya. Ya, hilir ketika ini sudah terjadi, kompensasinya buat rakyat? Praktisi koperasi Kang Asep. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang ekonomi konstitusi, mulai dari memajukan kesejahteraan umum, tujuan nasional di pembukaan 45, sila kedua, sila kelima, kemudian pasal 33 ayat 1 jelas sekali, maka harusnya negara menghadirkan koperasi. Kenapa? Kalau koperasi itu agak susah terjadi seperti mafia sekarang. Kenapa? Karena mudah dikontrol. Soal koperasi itu di mana anggota, pemilik, dan pengguna jasa. Oleh karena itu agak susah pengurus koperasi ketika dia mendapat penugasan negara, kemudian dia menciptakan mafia-mafia dalamnya. Nah, saya sebagai pemikir dan praktisi koperasi mengusulkan kepada negara bahwa untuk sebelum waktu raker dengan Menteri Perdagangan, saya sudah minta sama Menteri Perdagangan dan besok ada kesimpulan bahwa koperasi, contoh impor itu nol koperasi, semua swasta. Kalau gitu Pak Nurdin bisa nggak jangan sampai dikuasai korporasi ya, tapi dikuasai koperasi nanti? Ya harusnya begitu Kang Asep. Harusnya begitu. Bisa nggak nanti implementasi kontribusinya? Jangan nanti omong-omong lagi. Ya. Kalau negara sadar tentang ekonomi konstitusi, maka harusnya seperti itu. Sekarang belum sadar kan? Udah sadar. Kenapa? Belum. Contohnya tadi kalau yang disampaikan tadi Pak apa namanya itu, ya. Itu tentang peraturan pemerintah, peraturan 18 itu mengatur tentang harga tingkat bawah. Sekarang tidak mengatur tentang produsen. Disitulah ketidakadilan. Itulah karena kita tidak punya undang perekonomian yang mengatur tentang alokasi ekonomi. Harusnya ketika negara sadar tentang pasal 33 ayat dan 3, harusnya negara mengatur. Ketika kebutuhan dalam negeri tercukupi, baru boleh ekspor. Oke. Sehingga produsen kan bisa kita atur berapa, bisa kita tahu berapa jumlah produksi setiap tahun, berapa kebutuhan dalam negeri. Nah, serius itu silakan ekspor. Berapa harganya silakan urusan Anda. Tapi sekarang tidak begitu. DMO diterapkan itu sebuah keterpaksaan kepada produsen. Harusnya tidak terjadi sebuah keikhlasan. Keikhlasannya adalah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Oke, Itu. Baik. Pertanyaan saya tadi adalah Bang Nurdin, oke, di hulu memang harus diperbaiki. Ada banyak sekali PR di tata kelolanya di hulunya. Tapi ketika ini sudah terjadi dan tadi Kemendak mengatakan bahwa rakyat bisa minta ganti rugi, pertanyaannya mintanya ke siapa? Sesaat lagi tolong dijawab di Kontroversi. Dipersembahkan oleh
dengan kejadian ini kan kita bisa menunjukkan bahwa pengawasan pra-pasar yang selama ini dilakukan saya kira belum optimal gitu, sehingga kecolongan terhadap adanya produk minyak kita yang kurang dari takaran semestinya. Jadi di Undang-Undang Konsumen diatur kalau konsumen membeli barang tidak sesuai isinya, beratnya, atau kualifikasinya, spesifikasinya, maka dia berhak untuk diganti oleh barang yang sama. Kemudian bisa juga digantikan dengan uang yang sama, bahkan bisa digantikan kompensasi senilai barang tersebut. Oke. Bu Indah, kalau tadi Kemendak bilang rakyat bisa minta ganti rugi, tapi tidak dijelaskan ya minta ganti ruginya ke siapa. Harusnya ke siapa, Bu? Mintanya tuh ke siapa? Ya kalau dia transaksi kan ada bond, tapi kan itu untuk tengah ke atas tapi kalau ke bawah ya Di biasanya pasar nggak pakai gimana bond. ya? Nah sebetulnya ini digunakan untuk janji bahwa saya membeli di kedai Anda, maka gantinya lah. Sekarang gantinya gimana? Orang mereka tidak punya. Padahal itu kebutuhan mendasar, right of basic need untuk masyarakat. Dan bukan Tapi salah kemudian, pedagangnya juga iya. kan, mau minta ganti ke pedagang kan nggak adil Kemana? juga buat pedagang. Tapi di perdata bisa class action atau legal standing, gugatan. Gugatan legal standing atau class action kalau mau. Oke. Jadi kan sekelompok banyak ada dirugikan yang sama, dasar hukumnya yang sama, ganti kompensasi yang sama, itu namanya class action, gugatan perwakilan. Tapi kan ngumpulin gotong royong kan susah masing-masing itu, satu itu. Kedua, legal standing ya LKI yang berhak menggugatkan nanti kan. Jadi jadi masalah juga. Hanya gara-gara 5.000 orang keuntungannya udah triliun-triliun mereka udah dari dulu gitu kan. Maka seperti yang tadi katakan Pak Nurdin, negara harus hadir merombak tadi perubahan distribusi dan semuanya dirubah gitu. Alihkan ke koperasi. Jangan korporasi. Masalah berani nggak korporasi diganti oleh koperasi? Yang ada korupsi. Nah, itu dia ujung-ujungnya. Baik, kembali lagi ke Bu Indah ya. Bu Indah, kalau rakyat yang dirugikan harusnya ganti rugi kepada rakyat itu kan caranya mudah. Tapi ini juga rakyat yang harus berjuang dulu. Mengajukan class action, repot banget gitu. Atau class action. Ya, repot sekali gitu untuk meminta haknya. Yang negara harusnya bisa lakukan untuk mempermudah rakyatnya yang sudah menderita dan tertipu ini apa? Ya penegak hukum lah. Untuk kemudian meminta pelaku usaha pembuktian terbalik kalau kamu tidak melakukan itu. Kalau itu kemudian yang disalahkan pelaku usahanya. Buktikan, ada mekanismenya kan Bapak, pembuktian terbalik. Nah kalau sudah dia tidak melakukan apa-apa ya negara yang nanggung. Dia bisa membuktikan bahwa bukan saya yang salah. Dan mekanisme itu ada, ahlinya Bapak. Kalau YLKI ya kemahalan lah untuk kemudian mengadakan gugatan class action dan segala macam. Ya paling tambahin itu Bu, pidananya nanti kejahatan korporasi, perusahaan-perusahaan tadi korporasi tadi bisa dibubarkan, diganti koperasi tadi kalau mau. Tapi masalahnya berani apa enggak gitu. Ini bukan soal berani, ini soal kebijakan. Iya. Sebab di negara manapun itu koperasi banyak maju karena ada keberpihakan. Oke, baik. Oke, sudah ada sebetulnya pernyataan dari Pak Zulhas. Ini cukup keras sebetulnya. Kita coba simak bagaimana pernyataan dari Pak Zulhas ketika ditanyai ini tersangkanya harus diapakan. Coba diputarkan teman-teman. Yang minyak kita itu. Oh, kalau yang nipu ya penjarakan lah. Oke, Bang Saleh, kalau penjarakan itu kan konsekuensi ya. Kalau berbuat jahat ya dipidana. Tapi kan sebetulnya yang rakyat harapkan itu gimana sih jangan sampai terjadi kejahatan itu. Nah itu PR-nya kan. Jadi kita itu belum mendengar dari pemerintah mengakui misalnya memang ada kesalahan, ada kelalaian dalam pengawasan, dalam tata kelola. Kita belum dengar itu, Bang Saleh. Apakah ini dibutuhkan dulu pengakuan dari negara supaya nantinya mau berubah? Jadi saya kira begini, jadi kalau saya lihat tadi statementnya Bang Zul itu sambil berkerut kan sebetulnya. Jadi artinya marah ya. Ya marahnya sebetulnya besar. Jadi karena itu pemerintah dalam konteks ini memang luar biasa. Dan saya tahu persis bahwa sekarang ini pemerintah sedang mencari bagaimana solusi komprehensif supaya ini jangan terulang kembali. Jadi kalau misalnya tadi salah satu solusi yang harus dilakukan adalah mengembalikan atau dapat kompensasi itu agak sulit. Kenapa? Dia kan datang ke pengecer. Pengecer ini kan kena tipu juga. Iya. Ditipu oleh D1 atau D2 tadi dan seterusnya sampai ke produsen. Nah ini sebetulnya dalam rantai distribusi ini yang bertanggung jawab untuk memberikan pengembalian itu siapa?
Dan belum lagi apakah betul bahwa tadi penipuan itu terjadinya dalam produsen DMO yang resmi atau justru sebetulnya ada mungkin orang lain atau produsen lain yang mencetak ya katakanlah merek minyak kita, baik itu dalam bentuk kemasan botol ataupun kemasan plastik tadi. Nah, kita tidak tahu di situ. Nah, ini yang mesti harus dipelajari oleh pemerintah secara detail. Nah, kalau ditanya ini lalu kalau mau suruh mengembalikan seperti apa? Pemerintah juga nggak punya dananya. Kalau misalnya udahlah pemerintah aja yang bayar. Nggak mungkin juga karena tidak ada juga mekanisme penganggaran seperti itu. Jangan pemerintah. Tapi Mama udah korban dan rugi 5.000 dan nilainya lain gitu kan. Itu yang saya katakan. Oleh karena itulah maka pemerintah sekarang ini dari lintas kementerian lembaga ini itu memang harus kerjasama. Jangan lagi misalnya, ini kan yang turun kementerian ini, yang ini malah nggak ikut, yang sana itu malah justru kita memecah-mecah pemerintah ini. Justru kita sekarang mempersatukan mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau di mata saya, pemerintah itu satu. Ya, ada Presiden Prabowo. Dan ingat, Presiden Prabowo ini kalau saya lihat kebijakannya ini loh. Kebijakannya ini kan sebetulnya semuanya pro pada masyarakat. Kan banyak yang pokoknya dibantu lah kalau kita lihat ini. Jujur saja kalau ini pro. Nah, sekarang dengan pro-nya kepada rakyat, ini mestinya ya soal minyak kita ini harus betul-betul segera dituntaskan. Iya, para pembantu Prabowo presiden ini itu harus betul-betul kompak bekerja. nongkrongin ini. Ya kita harapkan beliau tongkrongin ini dipanggil satu-satu, mulai dari Kapolri misalnya. Ini kan belum ada nih yang kelihatan program nih. pemerintah presiden. Cuman ketika ditugaskan Menteri Perdagangannya kemana? Dulu kan Menteri Perdagangannya bos pada salah bisa. Sekarang Menteri Perdagangan diurusin Menteri Pertanian. Saya kira kan Kementerian Perdagangan tadi sudah melakukan langkah-langkah, sudah ada nutup, ya kan, sudah melakukan tindakan tegas dan sekarang sedang melakukan penelusuran sebetulnya. Tapi itu kan supaya jangan salah oleh Menteri Pertanian. Kalau Menteri Pertanian tidak turun, Menteri Perdagangannya nggak bunyi. Nah, sebetulnya kan ini kebetulan Menteri Perdagangan Pertanian yang ketemu, ya kan, menemukan. Dan begini Pak Asep, kalau Pak Asep yang menemukan ini, pasti Pak Asep juga akan melakukan langkah seperti ini. Bukan hanya Menteri Pertanian, apalagi dia sebagai Menteri Pertanian yang notabene adalah bagian dari pemerintahan ini, pasti akan melakukan hal yang sama. Dan sekarang apakah ditindaklanjuti oleh kementerian yang bersangkutan? Ditindaklanjuti berarti kan dalam konteks ini ya Menteri Perdagangan bukan diam, kecuali kalau dia misalnya nggak melakukan apa-apa, malah justru agresif juga untuk yang kita inginkan kan Bang Saleh, yang kita inginkan tuh sebetulnya tidak diam dan agresif itu pada saat pengawasan, biar ini nggak kejadian. Nah, soal pengawasan itu, sekali lagi kan saya bilang, pengawasan itu kan berlapis. Tadi di DPR saya sudah katakan minimal ada 3 komisi yang terkait langsung, ya. Kemudian di pemerintah itu banyak loh yang mestinya memang bertugas untuk melakukan. Ada juga sebetulnya. Terus kenapa masih bisa kejadian, Bang? Sebentar. Kemudian lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat secara umum berhak melakukan pengawasan. Nah, kerjasama ini yang saya kira laporan udah banyak ke LPSK kan. Justru sekarang saya tanya, ini yang menemukan ini negara atau siapa? Kan kelihatannya kan yang menemukan itu sebetulnya bukan kementerian, malah justru saya dengarkan masyarakat ngelapor ke kementerian. Sehingga datang. Nah, justru itu padahal ketika melapor ke kementerian harusnya Menteri Perdagangan bukan Menteri Pertanian. Kan pengawasannya jelas kan. Jadi kalau itu pertanyaannya begini loh. Sebetulnya kalau misalnya laporannya itu disampaikan ke Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perdagangan turun langsung, dia menemukan siapa? Kementerian Perdagangan. Yang kebetulan laporan itu disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Justru Menteri Pertaniannya ke lapangan gitu. Beginilah. Gini, saya akan mau koreksi juga. Mestinya Menteri Pertanian itu turunnya itu ke tempat-tempat pertanian, perkebunan dan seterusnya. Artinya ke pasar, bukan ke pasar. Ini yang ke pasar itu mestinya Kementerian Perdagangan. Kok kenapa dia ke sana? Mestinya kan Kementerian supaya laporannya ke Kementerian Perdagangan. Kalau gitu nanti reshuffle kabinet tukeran aja Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian mungkin cocok gitu. Gak kelar-kelar ini. Gak kelar-kelar ini kita ngurusin ini. Tapi yang jelas begini ya, abang-abang. Saya ingin tanya ke Pak YK. Pak YK, tadi pertanyaan saya tuh sebelumnya, bagaimana rakyat penagih hak mereka yang sudah dicurangi? Pak YK, kalau misalnya berkali-kali lembaga negara itu gagal dalam melakukan pengawasan sehingga akhirnya berujung pada kasus pidana, tapi konsekuensi bagi lembaga negara yang seharusnya mengawasi itu tidak pernah tuh kita lihat, bahkan untuk sekedar mengakui ada kesalahan, ada kegagalan dalam pengawasan itu tidak ada. Jadi konsekuensi kepada lembaga negara yang gagal dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi kasus ini apa? Dijawab nanti Pak YK, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh berkali-kali lembaga negara gagal dalam melakukan pengawasan sehingga berujung ada kasus pidana yang merugikan rakyat. Tapi apa konsekuensinya bagi lembaga negara tersebut, Pak Yeka? Oke, begini. Mbak Zilvia, pengawasan itu tidak ditentukan oleh banyaknya lembaga yang mengawasi. Dan pengawasan itu termasuk masyarakat pun juga wajib mengawasi. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, masyarakat pun bagian dari pengawas. Yang menjadi solusi dari sini adalah sebenarnya sederhana sekali, tapi saking sederhananya nggak pernah bisa dilakukan. Apa? Yaitu transparansi. Di dalam pengaturan tata kelola minyak goreng kita ini, saya bicara minyak goreng kita, semua tadi rantai pasok itu diatur dalam namanya aplikasi Simirah. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa akses itu? Transparansinya tidak ada. Nah, kalau kita mau serius, aplikasi-aplikasi seperti ini harus bisa dipantau oleh masyarakat. Sehingga yang jadi D1-nya jelas, D2-nya jelas, pengecernya jelas. Jangan-jangan ini semua sudah rantai yang dikondisikan. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau masyarakat masuk ke situ, bisa mengetahui, oh ini D1-nya di sini, titiknya di sini. Dilihat, oh ya gampang. Pengecernya D2-nya di mana? Nah, ini kan nggak pernah. Nah, sehingga akhirnya bisa jadi barang itu misalnya dari Jawa Timur, dibeli oleh D1 di Jakarta, tapi dibeli oleh masyarakat di Blitar. Gitu kan? Karena tadi nggak jelas sistem tata niaganya. Nah, transparansi inilah seharusnya yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Jadi membangun infrastruktur pengawasan terhadap barang-barang publik seperti ini. Dan ketika mereka tidak mewujudkan itu, konsekuensinya apa pada mereka harusnya? Bu Ida mungkin sudah gregetan ini mau ngomong, gimana Bu? Namanya konsumen atau masyarakat itu dia punya behavior, punya kebiasaan. 3 hal, unseen proses, saya nggak mau tahu prosesnya. Itu teknis, urusan negara. Yang saya tahu adalah yang dijanjikan apa? Masyarakat akan mendapatkan minyak demi menjaga kesehatan. Dan anaknya menjadi anak cerdas, kan gitu. Itu yang didengarkan. Kalau kemudian harus ikut ini mana, nggak mau tahu dia. Konsumen itu unseen produk. Saya nggak mau tahu produknya. Impact-nya buat apa kalau saya kemudian nggak kebagian? Itu yang kemudian akan didengarkan. Yang ketiga, dia tak mau tahu lah. Ini perdagangan, ini pertanian, nggak urusan saya. Gitu. Tetapi apa yang dijanjikan Presiden itu diturutin. Itu aja. Itu ciri konsumen. Jadi kalau kemudian dia ditanya, ya dia nggak mau tahu emang itu sifat-sifat konsumen tuh kayak begitu. Itu sudah dalil, bukan lagi temuan atau baru survei kemarin, enggak. Dalilnya konsumen itu unseen proses, unseen produk, unseen people. Saya nggak mau tahu siapa people-nya, Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan, nggak mau tahu. Itu tugasnya Presiden lah ya, nanti mengevaluasi para pembantunya ya. Oke, baik kalau begitu. Dalam kasus Pertamax oplosan, kemudian sekarang kecurangan minyak kita semua mendengar banyak yang berteriak agar pemerintah itu bisa memperbaiki tata kelola dari hulunya. Pertanyaan saya, Kang Asep, masalahnya itu tata kelolanya yang diperbaiki atau orang yang mengelolanya yang harus diperbaiki? Ya, dua-duanya. Tapi masalahnya bukan di dua-duanya. Tadi kan semua udah terawasi, udah jelas, tuntas. Masalahnya tadi, selama korporasi atau pelaku-pelaku itu masih melakukan itu dan yang mengawasi tidak bisa diawasi, bahkan ikutan, ya selamanya akan terjadi. Publik udah cuek, ngapain juga gitu. Tinggal negara bertindak, berani apa enggak gitu. Tapi ujung-ujungnya selama negara tidak bertindak, ya itu akan terulang. Karena pelakunya dari dulu juga itu juga kok. Tidak pernah selesai dan berkelanjutan gitu kan. Dan berkelanjutan apa? Ya tetap rakyat yang jadi korban. Rakyat udah percuma lah, saya bilang. Ya capek juga gitu kan. Makanya sudahlah kita mandi minyak. Mandi minyak tengah malam ya. Bang Nurdin, gimana ini? Sepertinya kalau dari Kang Asep tuh sudah pesimis sekali, negara pun tidak bertindak padahal pemainnya itu-itu saja. Ya. Saya masih optimis ketika menteri itu sadar ya tentang astacita Presiden Prabowo. Ada 3 hal penting di astacita Pak Prabowo itu adalah ketahanan pangan, suasana pangan, ketenangan energi, suasana energi, hilirisasi. Nah, dan Pak Prabowo pidato dengan sangat tegas mengatakan, kenapa yang saya lakukan? Karena saya berdasarkan kepada pasal 33 ayat 1 dan 3. Seluruh menteri harusnya sadar tentang ini. Laksanakan ini apa yang menjadi perintah Presiden. Kemudian sudah jelas. Landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Ketika semua menteri menjabarkan ini, maka tidak akan terulang ini. Perlu kita ketahui bahwa masalah minyak goreng itu sejak reformasi.
Bagaimana kerangka tahun 98, 99 sampai tahun 2000. Ya. Gitu, ya. Nah, pada saat itu Kang Asep bisa belajar sejarah. Yang menangani persoalan itu adalah koperasi. Namanya koperasi Indonesia. Ketika itu Bulog diberi dana resmi oleh negara, menurunkan harga 8.000 ke 3.000 tidak perlu dalam 6 bulan. Habis uang, tidak akan terjadi pelanggaran. Tapi ketika diserahkan koperasi Indonesia, dari 8.000 turun menjadi 2.300. EPC negara 2,7 triliun. Ini adalah fakta. Tapi kemudian ketika terjadi, ketika terjadi dicari koperasi. Ketika normal, ini mungkin bisa jadi solusi ya. Koperasi bisa menjadi solusi. Dan ini harus sadar, menteri-menteri menjabarkan daripada... Lagi-lagi soal menteri-menteri, kita tanya ke menterinya Bang Saleh di sini. Gimana nih Bang Saleh? Lagi-lagi ini kan soal bagaimana pengawasan yang harusnya ada di ranah Kementerian Perdagangan. Pak Saleh kenal dekat dengan Menteri Perdagangannya Pak Budi Santoso. Dan kita tidak bisa selalu menggantungkan semuanya harus Presiden yang menyelesaikan. Sebelum boleh saya tambahkan. Waktunya sudah habis nih Bang Nurdin. Silakan Bang Saleh. Saya tahu persis ya Pak Budi Santoso itu melaporkan semua ini dengan teman-teman baik ke DPR maupun juga ke partai, dan saya tahu persis bahwa Pak Budi Santoso itu sedang bekerja keras dengan seluruh pihak terkait dan melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sebetulnya beliau itu bekerja keras ya, sehingga dengan demikian harapan saya bahwa dengan kerja keras melalui konsolidasi dan juga koordinasi lintas kementerian lembaga ini, maka persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya tahu persis ya harapan masyarakat tidak terulang lagi, tidak tertipu lagi. Pasti. Ya, ke depan ini insya Allah ini mudah-mudahan akan segera terwujud. Dan di bulan suci Ramadan ini ya, dan di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama berdoa ya supaya ada kebaikan yang bisa terwujud Mungkin di minyak kali Indonesia. Menteri Agama aja kita doain. Indah kalau semuanya kita selesaikan dengan doa. Terima kasih abang-abang dan ibu sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, menyejahterakan rakyat mungkin sulit, tapi setidaknya jangan sampai menipu mereka. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.